di hadapan-Mu. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami memberikan yang terbaik kepada Engkau, Tuhan. Dan kami berdoa kepada-Mu. Dan kami mengalami suatu mukjizat bersama dengan Engkau. Siapa Engkau, Yesus, dalam kehidupan kami? Dan seluruh jiwaku untukmu nikmati. Aku datang dan ku bersujud. Saya mengajak hati kami berdiri. Aku datang dan ku bersujud Di hadapan-Mu, Tuhan. di hadapan-Mu. Ku rasakan kasih sayang Allah dan luar biasa. Amin. Lakukan hatiku dan seluruh jiwaku untukmu nikmati. Yes, firman-Mu yang kuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Kami berada di hadapan-Mu. Firman-Mu yang Terpuji Engkau Bapa, Allah yang kami sembah, kami agunkan, kami puji dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sekali Tuhan,
kami berdiam diri di hadapan-Mu, mendengarkan sabda-Mu. Karena firman-Mu adalah yang berkuasa mengubah setiap kehidupan kami. Bahkan di saat kami jatuh, Engkau Tuhan datang menyampiri kami, Engkau menguatkan kami, Engkau membuat kami semakin lebih baik dalam kehidupan kami. Biarlah air sungai Tuhan, air kehidupan Tuhan, penuhi kami saat ini. Sehingga setiap firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, sungguh-sungguh itu merubah kehidupan kami. Sungguh-sungguh itu memberikan kekuatan kepada kami. Sungguh-sungguh itu memberikan kami sukacita, pengharapan yang kuat dan kokoh. Dan sungguh-sungguh kami boleh merasakan kuasa jamahan Tuhan, bahkan pemulihan dan berkat yang baru Tuhan curahkan bagi kami. Berkati Tuhan seluruh jemaat Tuhan ketika mereka mendengarkan, Engkau mengendalikan setiap hati pikiran mereka, bahkan seluruh konsentrasi mereka. Biarlah Tuhan arahkan dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk mendengarkannya. Lebih Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu, urapi dan pakai, ampuni segala dosa, layakan, dan biarlah Engkau berbicara lewat hamba-Mu, sehingga firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini memberkati kami semua. Terpuji Kau Bapa segala kuasa kegelapan, kuasa-kuasa yang tidak berasal dari Tuhan. Kami katakan kuasa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus renyah dari ruang dan di tempat ini. Kami kuasa Roh Kudus yang ada dan berkuasa atas kehidupan kami. Terpuji Kau Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Tuhan, walaupun kita ada beberapa yang tidak bisa beribadah hari ini karena ada beberapa kegiatan-kegiatan lain, namun kita bersyukur kita diberikan kesehatan serta anugerah Tuhan sehingga hari ini kita bisa beribadah bersama-sama. Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan pada hari ini tertulis di kitab Nabi Yesaya, kitab Nabi Yesaya pasalnya yang 34 ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Yesaya di Perjanjian Lama pasal 34 ayat 11 sampai 16. Kita baca secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu meneruskan pada ayat yang genap sampai ayat 16. Sudah ketemu semua? Ya, silakan dibuka hapus sucinya. Oke, saya mulai. Ayat 11. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-domba dan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan hari kedua dari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari bangsa-bangsa, mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan menggembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi disitulah tempat pengembalaannya. Di sana tempat pengembalaannya yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kubuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menyelamatkan mereka sebagaimana seharusnya. Tuhan, saya kembali baca ayat 15. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita
Yesus Kristus. Saudara kasih Tuhan, dari nats yang sudah kita baca bersama-sama secara bergantian, maka tema perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah Allah mengembalakan umatnya. Karena sesungguhnya gembala kita adalah Tuhan itu sendiri. Gembala kita adalah Yesus itu sendiri. Kalau hari ini saya sebagai gembala itu hanya gembala secara organisasi, gembala secara rohani. Semua kita, baik saya sebagai hamba Tuhan pendeta, Bapak Ibu sebagai penatua diani dan seluruh jemaat, gembala kita yang agung, gembala kita yang sejati adalah Tuhan itu sendiri. Ya. Semestinya hari ini yang bawa firman Tuhan bukan saya sebenarnya, bukan jadwal saya, yaitu saudara Evangelis Nema Guru. Tapi saya kurang tahu hari ini beliau mungkin ada kegiatan lain sehingga tidak bisa datang untuk melayani kita pada hari ini. Ya, saudara kasih Tuhan, dalam satu pekerjaan maka sudah tentu dibutuhkan tanggung jawab penuh. Ya, dalam setiap pekerjaan kita, bahkan mungkin dalam usaha yang sedang kita jalankan, maka diwajibkan dan diperlukan satu tanggung jawab penuh. Kalau satu contoh seorang karyawan di kantor, maka harus mempersiapkan dirinya dengan baik, mulai dari menjaga kesehatannya, kemudian bangun pagi, mempersiapkan diri, dan kemudian terus mengasah diri dalam skill atau dalam kemampuan-kemampuannya, sehingga hasil yang didapatkan itu semakin lebih baik. Atau contohnya sebagai seorang guru. Seorang guru sebelum mengajar harus mempersiapkan materinya dengan baik. Bahkan juga harus mencari strategi yang baik untuk menyampaikan pembelajaran kepada murid-muridnya, sehingga apa yang disampaikan itu dapat dimengerti, dapat diterima, dan dapat dipahami, serta dapat dipraktekkan dilakukan dengan baik. Kalau contohnya kita dalam gereja, maka sama halnya juga bagi tukang khotbah, pemusik, WL, singer, dan seluruh para pelayan, demikian juga harus mempersiapkan diri dengan baik. Termasuk kami seperti pengkhotbah, tidak hanya sekedar berkhotbah, tapi harus mempersiapkan diri dengan baik. Harus membaca Alkitab, harus membaca referensi-referensi lain, dan juga harus memohon pimpinan Roh Kudus supaya Tuhan berikan kemampuan dan juga hikmat dalam menyampaikan firman Tuhan. Tidak ketika dijadwalkan lalu menunggu waktunya lalu menyampaikan firman Tuhan. Demikian juga contohnya seorang pemusik. Seorang pemusik tentu juga harus mempersiapkan diri. Utamanya adalah mempelajari setiap lagu-lagu yang ada. Makanya kan saya sering bilang lagu-lagu itu kalau bisa hari Senin sudah dibuat. Supaya kenapa? Baik WL, singer dan pemusik harus mempelajari lagu-lagunya. Harus sering mendengar nada notnya. Supaya kenapa? Supaya meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi. Ditambah harus mempersiapkan diri dalam latihan. Lalu bagaimana Pak kalau kami seperti khotbah, perlu persiapan diri enggak? Persembahan perlu persiapan diri enggak? Warga jemaat perlu persiapan diri enggak? Semua kita melayani harus mempersiapkan diri dengan baik. Khotbah, apa yang harus dipersiapkan? Hatinya. Ya, baik persembahan hatinya, baik itu juga warga jemaat juga harus mempersiapkan hatinya. Karena kenapa? Kalau hati kita belum dibereskan, maka berada di sini sekalipun ini hanya gereja kecil, ini punya wibawa surgawi Bapak Ibu dan Saudara. Kelihatannya kita kecil, tapi ketika saudara ada di tempat ini, ada wibawa surgawi yang membuat kita bisa hilang konsentrasi dan gemetar atau istilahnya nervous. Ya, karena kenapa? Karena kita ibadah mengundang hadirat Tuhan. Kalau kita tidak beres, belum membereskan kehidupan kita, maka agak berat ada di sini. Tidak hanya Bapak Ibu, kami sebagai pendeta pun hadir di sini. Kalau kami tidak membereskan hidup kami, agak berat Bapak Ibu. Sekalipun kami sudah sering-sering
berkorban dan ada di belakang gembala. Kenapa harus mempersiapkan diri? Supaya mendapatkan hasil yang baik dan maksimal, supaya menyenangkan semua orang dan lebih menyenangkan Tuhan dan Tuhan. Dalam bacaan kita ini tadi, dalam bacaan kita ini ada gembala-gembala yang tidak melakukan tugasnya dengan baik. Ini sebenarnya kritikan utamanya kepada para pemimpin agama dan juga pemimpin pemerintahan pada masa orang Israel. Kalau kita baca Bapak Tuhan secara keseluruhan pasal 34 ini, kita menemukan di ayat 1 sampai 10 bagaimana para pemimpin orang Yahudi dan juga para gembala-gembala rohaniawan mereka melakukan tugas mereka tanpa persiapan dan juga tidak dengan baik. Sehingga kalau kita baca di sini di ayat 2 contohnya, hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Allah, celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Ayat 3, kamu menikmati susunya, mengenakan pakaian dari bulunya, dan menyembelih yang gemuk, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Hebat. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Ayat 5. Dengan demikian mereka berserakan karena tidak ada gembala. Mereka menjadi makanan bagi segala binatang liar ketika berserakan. Domba-domba tersesat di semua gunung dan bukit yang tinggi. Ya, di seluruh tanah itu domba-domba berserakan tanpa seorang pun yang memperhatikan untuk mencari. Ini kondisi umat Tuhan atau orang Israel ketika mereka ada di gunung. Tidak ada satupun para pemimpin rohani mencari, menggembalakan, memimpin, menghibur, menguatkan, memulihkan, menyembuhkan. Sehingga kalau kita baca di sini, Tuhan marah. Terima kasih Tuhan. Gembala ini siapa sebenarnya? Gembala ini dalam ruang lingkup pemerintahan mereka adalah para pemimpin kita. Dalam ruang lingkup gereja mereka adalah para gembala-gembala, para pendeta-pendeta, para pastor-pastor, para imam-imam. Mereka adalah gembala. Dalam ruang lingkup pekerjaan kita sebagai para pemimpin, para leader, supervisor kan, manajer kan, atau pemimpin kelompok dalam satu perusahaan, itu juga termasuk gembala. Demikian juga dalam lingkup organisasi. Dan lebih dalam ruang lingkup keluarga. Dalam ruang lingkup keluarga, kita ini semua adalah gembala. Sebagai suami, gembala bagi istri dan anak-anaknya. Tetapi tidak sedikit para gembala-gembala ini mengabaikan domba-domba gembalanya. Tidak sedikit suami-suami mengabaikan istrinya. Tidak sedikit para suami-suami mengabaikan keluarganya, hanya berfokus pada diri sendiri. Dan tentu kalau kita baca dari ayat ini, Tuhan marah kepada para pemimpin, sehingga Tuhan menegaskan pada ayat ke-15, aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Karena gembala-gembala ini tadi para pemimpin gagal mengembalakan domba-dombanya, maka Tuhan menjadi gembala yang sejati, menjadi gembala yang tangguh bagi kita semua. Amin. Saudara, mungkin saudara berkata, Pak Pendeta kan gembala kami, maka jadilah seperti yang dikatakan di Alkitab. Itu memang kita harus lakukan dan kerjakan. Tetapi ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Ada satu buku yang dikasih Tuhan, buku dengan judul Hikmat dari Kehidupan Satwa.
Satwa itu, tahu satwa? Apa itu satwa? Binatang. Lurus. Tapi dulu jurusan IPA ya. Ya, tapi kalau ngerti satwa ngerti dia ya. Itu satwa itu berbicara tentang dunia binatang atau hewan-hewan. Itu satwa. Ya. Di sana digambarkan alasan kenapa domba-domba itu suka tersesat, suka hilang. Kalau tadi di bacaan kita ini, domba-domba ini tersesat, berserakan, dan kemudian hidup mereka terabaikan. Faktor para gembala-gembala, faktor para pemimpin. Berharap di jemaat kita tidak ada yang tersesat ya, oleh karena saya sebagai gembala. Tidak ada yang terkacir karena gembala. Tidak ada yang merasa hilang karena gembala. Ada yang merasa hilang? Tidak. Ya, kalau ada yang merasa hilang, ada yang tahu hilang, ya kabarin supaya kita cari. Karena di perjanjian baru Lukas pasal 15 ada perumpamaan, ada gembala yang punya 100 domba. Satu hilang, yang 99 ditinggalkan Bapak Ibu untuk mencari yang satu ini sampai ditemukan. Saya berdoa bahwa di tengah kita tidak ada yang hilang. Kalau ada yang hilang, mohon maaf, suatu saat saya tinggalkan kalian mencari yang hilang itu satu itu. Ya, ada beberapa hal yang membuat para domba-domba itu hilang dan tersesat dan juga mengalami penderitaan. Yang pertama adalah ternyata domba-domba itu tidak cukup menghiraukan keadaan sekitarnya. Nah, itu alasan pertama. Domba-domba itu digembalakan oleh sang gembala. Ketika keluar dari kandang, lalu biasanya itu dibawa di padang rumput. Di padang rumput atau di tempat yang ada air yang mengalir. Biasanya domba ketika keluar dari kandang, mereka sedang mengikuti gembala di depan, setia. Tapi ketika sampai di padang rumput, mereka tidak menghiraukan sekitarnya, Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya, ini sudah ketemu rumput hijau ini, sudah ketemu air yang mengalir. Mereka fokus pada diri sendiri tanpa menghiraukan sekitar mereka. Beda dengan contohnya binatang lain. Contohnya babi. Ya. Babi itu kalau dia mencari makan, sebelum dia makan itu lihat kiri kanan dulu. Ya. Dia mengawasi sekitarnya dulu supaya fokus menikmati makanan. Dan di saat dia makan itu tidak fokus pada makanannya, tapi sesekali dia angkat kepala lalu melihat gerakan-gerakan yang ada di sekitarnya. Atau binatang-binatang yang lain. Tapi beda dengan domba, Bapak Ibu kasih. Domba kalau sudah ketemu pada rumput atau air yang mengalir, dia tidak menghiraukan lagi sekitarnya. Sehingga gampang sekali domba ini terpisah dari kumpulannya. Karena kenapa? Domba ini egois. Ya, egois. Tidak peduli dengan orang sekitarnya. Tidak peduli dengan teman-teman yang lain. Hanya fokus pada dirinya sendiri. Menikmati sendiri. Tapi ketika dia menyadari bahwa sudah tidak ada teman-teman sekitarnya, baru dia mencari dan berteriak. Ini juga gambaran kehidupan kita sebagai orang percaya yang seringkali tidak menghiraukan sekitar kita, hanya fokus pada diri kita saja. Tidak peduli dengan orang lain, tidak peduli kalau ada yang sakit, tidak peduli kalau ada yang membutuhkan pertolongan, atau juga tidak peduli dengan orang lain karena fokus pada diri sendiri, tidak terbuka dengan orang lain. Ada juga demikian, menutup diri, tidak mau cerita, tidak mau berbagi, sehingga merasa terasingkan sendiri. Domba-domba seperti ini gampang hilang, gampang tersesat, gampang lepas dari kawanan domba-domba yang lain.
Karena kenapa? Terlalu fokus pada diri sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, domba itu ketika dia ketemu rumput, dia selalu menunduk. Beda tadi yang babi yang saya katakan tadi, babi itu sebelum dia makan dia perhatikan dulu. Ketika dia makan, menemukan makanan di depannya, tidak fokus pada makanan, tapi selalu memperhatikan mengawasi sekitarnya. Tapi domba tidak mau kasih Tuhan. Kalau sudah ketemu rumput dan dia merumput, itu makan terus itu dan selalu menunduk. Tidak pernah sesekali mengangkat kepalanya. Sehingga ketika dia nanti merasa kenyang, lalu mengangkat kepalanya, dia melihat sudah tidak ada domba-domba di sekitarnya. Sehingga memungkinkan domba-domba hilang dan jauh dari kawanan domba-domba yang lain. Ini juga menjadi gambaran kita sebagai orang percaya. Kadang-kadang kita terlalu fokus dengan berkat-berkat Tuhan. Bukan berarti bahwa kita tidak menerima berkat. Berkat itu kan bonus. Tapi ketika tadi saya katakan domba itu awalnya keluar dari kandang itu setiap mengikuti kembangannya. Karena tahu bahwa mereka dituntut pada rumput, dituntut pada berkat-berkat Tuhan, dituntut pada air yang mengalir. Tapi ketika ketemu rumput, dia menunduk terus, menikmati itu sendiri itu rumput, makanan berkat-berkat itu. Ketika dia sadar lalu mengangkat kepalanya, dia melihat sekitarnya, mana temanku? Ternyata dia sudah jauh dari kawanan yang lain. Terima kasih apa yang terjadi? Ketika domba itu mengangkat kepalanya, lalu muncullah kesadaran bahwa dia sudah jauh dari kawanan yang lain. Dia tinggal sendiri. Yang lain sudah maju jauh ke depan, menikmati berkat-berkat yang lebih besar. Lalu di tengah-tengah kejadian itu lalu dia berteriak. Dan ketika berteriak ini ada dua kemungkinan. Suaranya didengar oleh gembala. Lalu gembala melihat dan mendengarkan, ternyata ada domba yang tertinggal di padang gurun. Lalu dia memekakkan pendengaran, lalu memastikan di mana keberadaan itu domba-domba, dan ketika dia tahu, lalu dia datang di tengah-tengah kepada domba itu, lalu menjemputnya dan membawa pulang kepada kawanannya yang lain. Tapi yang kedua juga bisa dengan teriakan itu menghadirkan hal-hal yang mengancam keselamatannya. Bisa datang harimau, bisa datang pemangsa yang lain. Karena dia di tengah-tengah rerumputan, dia sendiri, gembala sudah jauh, dia ketinggalan, tapi dia berteriak, bukan gembala yang mendengar, tapi harimau atau beruang atau binatang-binatang yang lain. Dan apa yang terjadi? Maka terancamlah kehidupan. Sama kehidupan kita mendekati Tuhan. Kalau kita, maka firman Tuhan katakan, jangan pernah meninggalkan persekutuan. Kenapa? Agar kita sebagai domba Allah tetap menjadi kesatuan. Kalau kita memisahkan diri, di luar sana ada banyak ancaman. Apalagi sekarang ada banyak ajaran-ajaran palsu. Semua orang mencari mangsanya. Di mana-mana sekarang orang itu mencari mangsanya. Bapak kasih itu. Datang di rumah-rumah menyampaikan berita-berita yang lain. Datang ke rumah-rumah mengajak kita ke tempat yang lain, yang bukan tempat kita, yang merupakan adalah tempat yang asing. Kita tidak tahu bahwa itu tipu daya iblis membawa kita di mana tempat itu bukan tempat kita yang sesungguhnya. Itu hal yang kedua yang membuat domba itu tersesat dan juga hilang. Dan ketiga adalah domba itu memiliki kelemahan, tidak mampu mengenali jejak-jejak kakinya. Beda dengan seperti kucing atau dogi, anjing. Ya, kucing itu bisa mengenali, mencium jejak kakinya. Ketika dia jauh melangkah, itu bisa dia kembali pulang ke rumah kepada tuannya, mengikuti tadi jalan pertamanya itu. Ya, dia cium-cium, sama dengan juga anjing. Ya, pernah kan ada cerita itu anjing hilang setahun 2 tahun tapi bisa pulang. Karena apa? Dia berusaha mengenali jejak-jejak awalnya.
Dengan itu dia mengikuti dengan setia dan sampai pada domba. Tapi domba tidak. Ya, tidak punya kemampuan mengenali jejak-jejak alamnya. Domba ini sering lupa diri, ya, sudah dibawa ke rumput yang hijau, sudah tersesat, untuk kembali pulang dia susah. Maka dari kondisi ini, gembala harus selalu inisiatif, selalu siaga untuk mengembalakan domba-domba. Karena domba-domba ini memang sangat lengah sekali. Dan Alkitab menyamakan kita seperti domba. Dan Tuhan adalah gembala. Karena kenapa? Karena kita manusia ini memang lemah adanya. Gampang hilang, gampang tersesat, ya. Gampang ketika hilang kita tidak mengenali jalan pulang kita. Maka Tuhan hadir menyatakan dirinya, aku adalah gembala yang sejati. Aku adalah gembala yang agung, yang kembali mengembalakan domba-dombanya. Saya kurang tahu bahwa dan saya berdoa di antara jemaat tidak ada yang tersesat, tidak ada yang hilang, atau tidak ada yang sedang menunduk menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan dan lain sebagainya. Sesekali angkat kepala saudara, ingat bahwa hari Minggu waktu dimana kita harus bersekutu bersama-sama. Jangan menjauh diri dari perkumpulan-perkumpulan kita. Lama-lama saudara hilang. Kalau hilang nanti terteriak. Ya kalau gembala dengar, kalau tidak, yang dengar harimau di mana? Di mangsa habis. Di mangsa habis. Nanti diserahkan gembala lagi, diserahkan. Padahal gembala kan sudah dengan setia membimbing, mendoakan setiap saat, supaya dijaga Tuhan, supaya dilindungi Tuhan, supaya diberkati terus. Tapi kadang-kadang kita lupa, ya, pemeliharaan Tuhan itu. Kita fokus dengan apa yang kita dapatkan, lalu kita lupa bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ketika Tuhan berkata bahwa aku akan mengembalakan domba-dombaku, apa yang Tuhan lakukan? Ada 3 hal. Kalau di ayat 11-12 tadi firman Tuhan katakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan mencarinya, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari pelawak yang di sini domba berserakan, hilang dan tersesat. Tetapi Tuhan berkata, aku akan mencarinya. Dan ketika Tuhan mencari, dia memperhatikan. Dan tidak hanya memperhatikan, tapi dia juga menyelamatkan. Tapi persoalan sekarang, apakah saudara hilang atau tidak? Kalau saudara atau kita semua dalam kondisi hilang, jangan berhati. Tuhan memperhatikan, Tuhan mencari dan menyelamatkan. Dan persoalannya, apakah kita mau ditemukan oleh Tuhan? Apakah kita mau dicari oleh Tuhan? Apakah kita mau diselamatkan oleh Tuhan? Ada contoh dalam kitab anak yang hilang. Kalau ceritanya yang hilang, ada di satu tempat ada keluarga, dia punya anak bungsu dan sulung. Ya, si bungsu lalu dia meminta haknya dari bapaknya, dan bapaknya memberikan itu haknya kepada dia, lalu dia menjauh dari keluarganya ke tempat yang dia inginkan. Dia menikmati segala harta warisan yang bapak berikan kepada dia, tapi dia ada di tempat yang salah, bukan di tempat domba yang digembala.
Sehingga di sana dia tersesat, di sana dia mengalami penderitaan, di sana dia mengalami kesusahan. Semua berkat-berkat itu hilang. Tapi bersyukur, anak yang hilang ini dia mau ditemukan oleh Tuhan. Ya. Dia mau diperhatikan oleh Tuhan. Dia mau diselamatkan oleh Tuhan. Sehingga ketika dia mengingat bapaknya, dia berkata, di rumah bapakku ada banyak makanan. Sementara saya di sini memakan sisa-sisa makanan babi. Kenapa saya tidak kembali saja kepada bapak? Kalaupun di sana saya jadi budak, saya pun masih menikmati hal yang baik. Anak yang hilang ini, dia mau dicari oleh Tuhan. Dia mau ditemukan oleh Tuhan. Dan dia kembali kepada bapak. Saudara mungkin merasa terhilang saat ini. Tapi buka hati saudara. Untuk Tuhan ditemukan. Amin. Amin. Buka kehidupan saudara. Buka kehidupan rohani saudara. Supaya Tuhan hadir di sana. Menemukan saudara. Dan menyelamatkan saudara. Bahkan dikatakan di situ. Di ayat 12 terakhirnya. Kemana mereka diserahkan pada hari berawan dan gelap. Ya. Berawan dan gelap ini adalah kondisi bangsa Israel yang ada di pembuangan pada saat itu. Karena kenapa? Karena ketika Yeskiel bernubuat atau melayani, orang Israel itu berada di pembuangan di Babel pada saat itu. Sehingga Tuhan katakan, kemana mereka diserahkan pada hari berawan dan gelap. Sekalipun bangsa Israel ada di pembuangan dan di dalam penderitaan, tapi Tuhan hadir memperhatikan, mencari, dan menyelamatkan mereka. Itu janji Tuhan. Ketika Tuhan berkata, aku mengembalakan domba-dombaku, artinya bahwa kita harus mau diperhatikan oleh Tuhan. Kita harus mau dicari oleh Tuhan ketika kita jauh tersesat dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mau dicari dan diperhatikan oleh Tuhan? Ya, kita harus mau mendengarkan firman-Nya. Kita harus mau bersekutu supaya kita ditemukan oleh Tuhan. Dan ketika Tuhan menemukan saudara, maka di situ ada keselamatan. Ada perlindungan, ada perhatian. Tuhan merampas saudara dari godaan-godaan dunia. Yang kedua, ketika Tuhan menjadi gembala kita, di ayat 13-14, aku akan membawa mereka keluar dari bangsa-bangsa, mengumpulkan mereka dari negeri-negeri, dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di pada rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat pengembalaannya. Di tempat pengembalaan yang baik itu mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Artinya bahwa Allah mengumpulkan, memimpin, dan memulihkan umatnya. Tuhan tidak hanya memperhatikan, Tuhan tidak hanya mencari sekedar mencari, Tuhan tidak hanya memberikan keselamatan, tetapi Tuhan juga mengumpulkan saudara pada kawanan domba yang lain, serta memimpin kehidupan kita dan memulihkan setiap kita. Itu hal yang kita dapatkan yang luar biasa ketika kita menjadikan Tuhan itu gembala kita. Di saat kita jauh dari kawanan domba, maka Tuhan mengambil, menemukan, lalu mengumpulkan kita pada kawanan domba yang lain. Saudaraku, saya tahu menjadi warga gereja itu tidak gampang. Kalau bukan Roh Kudus yang dalam hati kita, hari kita mungkin tidak mungkin kita bisa beribadah. Saya pernah jadi jemaat seperti Bapak Ibu. Saya tahu itu menjadi jemaat. Kalau bukan Tuhan yang memimpin kita dan kita mau dipimpin oleh Tuhan, kita memilih tidur, betul? Kita milih jalan-jalan, kita milih waktu kita untuk keluarga, istri, anak kita. Saya tahu itu Bapak Ibu. Tapi karena hati kita mau dipulihkan, mau diubahkan, mau dipimpin oleh Tuhan, maka kita taat dan tunduk pada pimpinan itu. Hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan. Dan tentu ada banyak hal, tidak hanya beribadah. Ya, kita mau berdoa,
kita mau bersekutu pada persekutuan yang lain, kita mau bersama diri dengan baik, itu tandanya bahwa kita mau dipimpin oleh Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan, ada dua pemulihan yang Tuhan kerjakan di depan kita. Yang pertama adalah pemulihan pembebasan dari ketumbuhan. Ini terjadi pada bangsa Israel. Ketika Tuhan katakan, aku memulihkan umatku, artinya bahwa Allah membebaskan mereka dari tawanan. Dan kita sebagai orang percaya juga seringkali kita menjadi bangsa Israel pada masa kini, yang suka ditawan oleh keinginan daging kita, yang suka ditawan oleh rupa-rupa dunia, yang suka ditawan oleh hobi-hobi kita, yang suka ditawan oleh kegemaran-kegemaran duniawi. Jangan pikir, Pak, itu tawanan itu kan nanti kita dibuang di Irak sana, di Babilonia. Oh tidak. Tawanan-tawanan sekarang itu ada di sekitar kita. Bisa hobi, itu ditawan. Ya, saking kita ditawan oleh hobi kita tidak punya waktu untuk Tuhan. Kita lebih mengutamakan hobi. Apalagi yang maaf ini yang suka gamer ya, game gitu kan. Itu juga tawanan, maaf. Kalau sekarang saudara lebih memprioritaskan game, itu game itu sedang menawan saudara, Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya, sedang menawan kehidupan rohani saudara, sehingga saudara tidak punya waktu untuk datang kepada Tuhan. Atau mungkin ada hal-hal yang lain, kegemaran-kegemaran yang lain, kesibukan-kesibukan yang lain. Yang salah, itu sedang menawan kita, sehingga kita tidak punya banyak waktu untuk Tuhan. Dan Tuhan katakan, aku membebaskan engkau dari sana. Ketika Tuhan membebaskan, tidak hanya sekedar dibebaskan, Bapak Ibu. Tidak hanya dipulihkan, dibebaskan dari tawanan-tawanan dunia itu. Tapi pemulihan kedua adalah Allah menyediakan, mencukupkan secara berkelimpah. Persoalan manusia apa? Kebutuhan. Ketika Tuhan membebaskan dari tawanan itu, Tuhan juga memulihkan kebutuhan. Allah menyediakan, mencukupkan secara berkelimpahan. Ayat 14. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka. Domba itu berbicara sangat dekat sekali bicara padang rumput yang hijau. Kalau kita baca di Mazmur 23, Tuhan adalah gembala, tidak akan kekurangan. Ia memberikan aku pada rumput yang hijau. Artinya bahwa Tuhan mencukupkan segala keperluan kebutuhan. Dia memberikan kita di atas berkat. Tuhan itu adil. Tidak hanya sekedar tinggalkan hobimu itu supaya kau punya waktu untuk Tuhan. Ketika Tuhan katakan tinggalkan itu dan sekarang datang kepada Tuhan, itu artinya bahwa Allah sedang menyediakan juga berkat-berkatnya bagi Bapak Ibu dan Saudara dan saya. Tapi ketika kita tidak mau melepaskan itu, maka kita juga tidak mendapatkan berkat ini. Karena syarat berada di padang rumput yang hijau itu, kita harus tunduk pada pimpinan Tuhan. Ini pelajaran penting bagi kita. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di tempat penggembalaan yang baik itu, mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Yang menjadi makanan kita, yang menjadi bagian kita sebagai berkelimpahan adalah rumput yang hijau. Ini juga menunjukkan bahwa Yesus sebagai gembala kita. Kalau kita baca Yohanes pasal 10 ayat 11 bagian B, coba satu orang baca. Yohanes pasal 10 yang ke-10 ayat 10b atau 11b. Aku datang memberi mereka kelimpahan. Ada yang ketemu? Ya, boleh suaranya besar. Yohanes pasal 10 ayat 10b. B ya. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Puji Tuhan. Yesus adalah gembala kita. Dia berkata, aku datang supaya mereka
hari hidup. Dan tidak hanya sekedar hidup Bapak dikasih Tuhan, tapi hidup dalam kelimpahan. Apa itu kelimpahan? Itu rumput yang hijau tadi yang Tuhan sediakan bagi kita. Tapi kita sering salah, lalai. Ketika kita bertemu rumput, yang kita lakukan suka duduk terus, fokus pada rumputnya, sehingga kita lupa Tuhan. Atau kita sudah jauh dari teman-teman kita, sudah tersesat kitanya. Akhirnya kita menjadi mangsa harimau. Ya. Ketemu berkat Tuhan, jangan duduk terus waktu berkat Tuhan. Amin. Peduli dengan saudara-saudara yang lain. Ingat Tuhan, jangan beribadah, karena sumber berkat rumput hijau adalah Tuhan. Amin. Hal yang ketiga, ketika Tuhan menjadi gembala kita, di ayat 15 dan 16. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kuawasi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Tuhan memperhatikan, Tuhan mencari, Tuhan menyelamatkan, Tuhan mengumpulkan, Tuhan memimpin dan memulihkan kita dari tawanan-tawanan dunia, lalu menyediakan berkat-berkat rumput yang hijau bagi kita. Bahkan kita disuruhkan kita akan berbaring di atas rumput yang hijau. Tapi Tuhan juga melakukan hal yang sempurna dalam kehidupan kita. Dia berkata, yang hilang akan kucari. Seringkali iman kita hilang, itu sudah natur domba. Ya, suka hilang, diberkati salah, dia diberkati juga salah. Ya, tidak diberkati kadang-kadang alasan tidak ada kepada Tuhan lalu hilang. Sudah diberkati, dijadikan alasan berkat itu juga. Tidak ada waktu untuk Tuhan, karena terlalu banyak rumputnya. Ya, sama ketika bangsa Israel dikasih makan mana. Padahal Tuhan katakan itu cukup ambil sesuai kebutuhan. Tapi orang Israel apa? Mereka mengumpulkan gitu sebanyak-banyaknya. Lalu mereka simpan. Padahal juga akhirnya jadi apa? Jadi ulat. Mereka katakan setiap sore kau datang di tempat ini dan mengambil dan memakan mana surga. Tapi kita merasa tidak percaya sama Tuhan. Tuhan takutnya besok ada. Maka firman Tuhan katakan cukupkanlah dirimu apa yang ada padamu. Jangan suka serakah. Ya. Karena gara-gara serakah kita meninggalkan yang lain yang banyak. Padahal Tuhan sudah janji, aku berikan engkau berkecukupan bahkan berlipat. Nanti bahwa apa yang Tuhan berikan kita pada hari ini terima dan ucapan syukur. Jangan ini mumpung ada. Ini lagi masih ada ini. Jangan Bapak Ibu. Pasti besok juga ada yang Tuhan sediakan. Karena kalau kita menghabiskan waktu, kita lupa Tuhan, seperti mana tadi jadi ulat, tidak jadi berkat dalam kehidupan kita. Ya. Dia akan mencari. Kemudian suka hilang, itu yang pertama. Suka tersesat. Kalau tersesat, Tuhan pasti bawa pulang. Kemudian apa lagi? Suka mengalami luka. Ya. Luka secara fisik, tapi di sini adalah luka secara batin. Marah, amarah, kekecewaan, tersinggung, sakit hati, kebencian, dendam. Itu luka-luka batin, betul? Saudara kalau sekarang lagi marah sama seseorang, itu saudara sedang luka. Saudara sedang benci kepada seseorang, saudara sedang luka. Saudara kalau sampai hari ini masih marah kepada seseorang, saudara sedang luka. Tapi hari ini ada janji, dia akan membalas dari luka saudara. Saudara mau? Ya, kita mau. Kemudian yang luka kubalut, yang sakit akan kukuatkan. Yang sakit dia memperhatikan.
Bahkan yang gemuk dan yang kuat juga kuasa. Tapi kenapa? Kenapa yang gemuk dan kuat ini? Seringkali yang bergemuk ini menjadi otoritas kepada yang kurus. Karena dia sudah sukses, yang sudah banyak berkatnya, lalu dia tidak peduli dengan yang lain. Tuhan itu adil. Yang lemah dia kuatkan, yang sakit dia sembuhkan, yang luka dia balik lukanya. Tapi di antara domba itu juga masih ada yang gemuk. Gemuk dalam arti adalah sudah tangguh, ya, dan sekali itu menguasai yang lain. Dan Tuhan katakan, aku menjaga dan mengawasi supaya tidak ada penindasan di antara domba-domba. Jangan ada yang kaya yang miskin, karena semua kita adalah umat gembala Tuhan. Maka kita di sini tidak dibeda-bedakan, tidak ada dibeda-bedakan. Ya, kita semua sama di hadapan Tuhan. Semua kita punya hak yang sama untuk sama-sama melayani Tuhan. Ya. Dari semua latar belakang kita, asal saudara mau melayani, maka kita semua harus bisa melayani. Oh dia nggak itu kalau dia nggak bisa, tidak. Kita semua sama. Asal kuncinya satu, saudara mau melayani apapun. Saudara yang mau ini ambil bagian dalam melayani. Karena tidak ada yang kurus dan tidak ada yang gemuk di antara kita. Kita semua adalah domba yang dibaringkan di atas rumput yang hidup. Saudara kasih Tuhan, inilah janji firman Tuhan yang kita boleh dengarkan pada hari ini, bahwa Tuhan adalah gembala kita yang adil, gembala kita yang setia. Dan di dalam perjanjian baru juga, Yesus sebagai gembala kita melakukan hal yang sama. Ketika ada domba yang hilang, dia mencari. Bahkan dia rela meninggalkan yang 99. Dia mencari yang satu. Secara ilmu manajemen itu rugi, Bapak Ibu. Ya. Contoh ini, saudara punya domba, tiba-tiba hilang satu. Saya yakin saudara tidak memilih meninggalkan 99, tapi saudara membiarkan yang satu menyelamatkan 99. Ini perbedaannya pikiran manusia dan pikiran Tuhan. Pikiran orang Farisi dengan Tuhan. Bagi orang Farisi bahwa semestinya Yesus tidak punya waktu kepada domba yang tersesat itu. Domba tersesat itu adalah domba yang banyak dosanya. Berarti begitu. Yang ke-99 ini adalah para imam-imam. Orang-orang yang dianggap suci. Ya. Tapi Tuhan memberikan perumpamaan. Dia meninggalkan yang 99 yang suci itu. Dia datang kepada domba yang sesat yang adalah berdosa. Karena tujuan datang ke dunia bukan kepada mereka yang tidak berdosa. Tapi dia datang kepada kita yang berdosa. Dia tinggalkan tokoh-tokoh agama itu yang menganggap diri suci itu. Karena ngapain dia sudah datang kepada mereka lagi kalau sudah suci, sudah kudus. Tapi dia mencari kita yang tersesat. Itu tujuannya datang kepada saudara dan saya yang suka tersesat. Ada yang juga tersesat ya, karena dicari Tuhan. Tapi jangan sering hilang juga, karena di luar sana pada harimau. Ya belum sempat kita dicari, sudah diterkam harimau duluan, habis lagi. Itu dia. Artinya bahwa apa yang menjadi kesimpulan kita pada saat ini, maukah kita mengandalkan Dia saat kita terluka? Kalau saudara sedang terluka saat ini, serahkan luka saudara kepada Tuhan. Serahkan amarah saudara kepada Tuhan. Serahkan kebencian saudara kepada Tuhan. Tuhan, bantu. Saya sedang benci kepada seseorang. Saya sedang marah kepada seseorang. Saya sedang tidak baik-baik saja dengan seseorang. Biarlah Tuhan pulihkan. Amin. Tuhan tidak mau kita terluka. Tuhan tidak mau. Kemudian, maukah kita meminta kekuatan saat kita sakit? Kita boleh ke dokter, boleh. Kita boleh minum Bodrek, boleh. Kadang-kadang juga saya sakit kepala juga minum Bodrek. Tapi di saat-saat juga saya berdoa, Tuhan, masa minum Bodrek terus, Tuhan? Saya ingin hari ini saya tidak minum Bodrek, tapi kepala saya sembuh.
jawab. Dengan tidur sebentar, bangun-bangun sudah sekali di kepala. Tidak punya sakit hati. Tapi kalau dalam kondisi apapun kita mau mengandalkan Tuhan. Bukan berarti bahwa kita anti obat. Bukan berarti bahwa kita anti rumah sakit, bukan. Tapi kita juga belajar taat pada pimpinan Tuhan. Maka kita berlindung dalam naungannya. Ya. Kemudian maka kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Karena Dia adalah gembala kita yang sejati. Terima kasih Tuhan. Kabar gembira hari ini saudara dan saya. Gembala kita adalah bukan manusia yang lemah. Tapi gembala kita adalah Dia adalah Allah yang sejati di dalam Yesus Kristus. Semua dapat dilakukan dan dikerjakan bagi kita asalkan kita mau datang, taat dan mau dipimpin oleh Tuhan. Karena firman Tuhan yang kita dengar hari ini memberkati dan kita dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau menjadi Allah gembala kami yang memperhatikan setiap kami, yang melindungi kami, yang mencari kami, yang mengumpulkan, bahkan memimpin kami. Bahkan Engkau membalut luka-luka kami, Bapa. Engkau menguatkan kami di saat kami sakit. Bahkan Engkau membalikan kami ke rumput yang hijau, sehingga kami tidak kekurangan, tapi kami hidup dalam berkelimpahan dalam pimpinan dan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu, berkati dalam kehidupan kami, berkati bagi jemaat, sehingga kami setia dan tunduk dalam pimpinan dan kebenaran Tuhan yang sejati. Di dalam nama Tuhan kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.